sama kilo tuh maksudnya bedanya gimana aku nggak Iya nih kan lagi ini nggak tahu nih benar apa enggak, gini-gini aja nih ya. Nah itu ada sedikit yang kurang benar, bukan tidak benar tapi kurang benar. Jadi pas dilakukan boleh ditunjukin, sorry gini. Ya pas dilakukan, tangannya sikunya diam. Wow. Tangannya siku ini cuma yang gerak. Oh cuma dari sini ke sini aja ya, yang gerak. Digerak. Ya, kalau bisa semua pergelangannya pas turunnya pelan, naiknya cepat. Atur nafasnya, tarik nafas. Wow. Sobat mau lihat kan otot yang suka ngaduk-ngaduk dodol. Kayak gini. Ternyata awalnya tuh ngaduk-ngaduk dodol. Iya. Kamu terlalu kuat ini. Tadi kita cerita ada beliau cerita kayak dulunya dodol. Wih mantep nih. Berarti awal mula otot bisa begitu tuh dari dodol. Otot dodol dari Garut soalnya ya. Dari Garut awalnya. Oke, Kak Willy ya. Kak Willy. Sehat Kak Willy. Sehat. Kakak sehat semua? Alhamdulillah. Kak Willy biar sobat mau tahu nih ya, Kak Willy ini punya badan kayak gini ya, berarti kita juga penasaran ya kan. Kepo banget. Ini Terima kasih. proses berapa lama sih ya Benar. sampai kayak gini nih? Mulai awalnya itu kalau untuk prosesnya udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Tapi kalau suka dunia bodybuilding itu dari SD kali, karena lihat papa kan salah satu bodybuilder. Oke. Jadi senang. Kirain papa pemain Smackdown. Wah. Dulu mau, emang kayaknya kejauhan. Ini di Semek. Iya. benar. Ya kayak itu mulai dari situ mulai tertarik angkat beban, terus yang ngasal. Mulai belajar malahan mulai belajar itu pas Covid, mulai belajar intensnya. Beda ya. Kak Willy ngangkat beban, aku beban hidup. Beban hidup kalau misalnya ngangkat beban itu badannya jadi Kak Willy. Kalau beban hidup tuh kayak kita ya, kayak kecil kurus. Kayak banyak. Salurkan aja Kak ke beban, bisa. Ya, ada donor ini nggak? Ini donor otot. Otot ya. Jadi 5 tahun ya? 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. 5 tahun karena terinspirasi dari ayah sendiri. Ayah sendiri, benar. Ayah sehat? Ayah sehat, puji Tuhan sehat. Pasti ya, kalau misalnya olahraga tuh mungkin bawaannya semakin tua itu tuh nggak ada yang jadi lemes atau kayak gimana, tapi malah jadi kenceng. Iya, jadi kenceng. Kan? Jadi justru itu investasi jangka panjang paling bagus kan. Betul ya, betul. Jadi kalau misalnya ototnya kan lama-lama tulang tuh mulai rapuh dan sebagainya ya. Yang pasti, penyangga utamanya kan berarti otot dong. Nah, itu otot yang harus kencengin. Makanya disaraninnya olahraganya latihan beban. Betul. Terus Nggak harus berat, dengan beban yang berat moderate gitu ya? cukup gitu, yang bisa dirasakan sama ototnya itu udah cukup banget. Oke. Gak harus main berat ya, jangan. Nah terkadang orang-orang suka mikir latihan beban berarti harus main berat ya, enggak harus. Enggak. Apakah ada ini enggak kayak misalnya nih berat aku kan mungkin di umuran aku 44 itu tuh kayak aduh lo kecil banget. Nah, apa ada ukuran-ukurannya enggak? Kayak misalnya tadi ukuran ideal gitu kali ya. Kayak misalnya dumbbellnya tadi 5 kilo misalnya. Apakah buat aku itu tuh terlalu berat atau biasa aja atau terlalu ringan apa gimana? Ada? Nah, mungkin aku nggak bisa secara langsung bilang kok ini kakak harusnya 2 kilo, nggak bisa. Karena itu harus praktek langsung kan. Nanti dilihat dari powernya kakak juga. Gitu harus praktek. Harus praktek karena kan ini kita melihat setiap orang tuh kebiasaannya beda-beda ya. Misalnya di aku bisa ngangkat 10 kilo, misalnya di kakak bisa ngangkat 5 kilo. Nggak mungkin kan aku 10 kilo, kakak 10 kilo. Nggak mungkin disamain rata kan. Harus dipraktekin masing-masing. Powernya sampai di mana gitu. Makanya menyesuaikan gitu. Terus nanti kita balik lagi tanya, Kara tuh mau tujuan goalnya mau kemana? Naikin berat badan, oke naikin berat badan berarti harus apa yang diubah, harus apa yang diubah. Jadi bukan tentang berat, tentang angkat beban juga, tapi dengan pola makan juga sama pola tidur. Betul. Nah itu paling yang mau aku susah tanyain. sih ya. Itu yang paling susah kayaknya ya. Seperti ini ya, nih biar sobat mau tahu. Kita tuh kayak makan juga kan harus ya kalau untuk membentuk badan kayak gini, membentuk badan ya namanya. Harus kayak makan, pola makan, terus pola tidur ya kan. Betul. Terus ada lagi nggak Kak kira-kira di antara dua itu? Ada Jadi pola apa lagi? yang biasa kita adopsi di sini ada 3 pilar. Pola makan, nutrisi, Pasti. pola istirahat, tidur atau recovery yang kita sebut, sama pola latihan. Nah, 3 ini diusahakan tercukupin. Gitu. Harus cukup Cukup. gitu ya. Misalnya kayak tidur, kita suka bilang 6 sampai 8 jam cukup. Kalau untuk makan fokus ke protein karena untuk memperbaiki otot-otot yang rusaknya. Gitu. Kalau pola latihan nanti bisa kita kasih program dengan baik karena nggak semua orang itu sama programnya, beda-beda sesuai tujuannya masing-masing. Misal kakak pengen digedein nih,
Apanya digedein? Badannya. Oh iya, iya. Badannya. Badannya pengen digedein. Supaya Supaya pengen gede-gede. Smackdown kan? Supaya Iya. bisa makin Smackdown. Iya, benar. Lama-lama kan jadi habit kan? Lama-lama jadi habit terus lama-lama jadi lifestyle kan? Iya, Ya, oh benar ya. Malah emang sekarang tuh Iya. nge-gym itu tuh jadi lifestyle. Dia lifestyle. Benar, udah. Bukan cuma untuk gaya-gayaan doang. Iya, Itu terus dia udah lifestyle. ketambah juga sekarang Gen Z juga udah ya mungkin kata-kata sekarang tuh yang ngetren tuh FOMO ya, Iya, karena tuh ya lagi FOMO banget. Mirror selfie biasanya kan kayak Oke, lagi yang harus tempat update gym setiap gitu hari ya. Iya, Iya, harus benar. update Betul. bahwa aku nih di ini, aku nih lagi Harus ada validasi nggak sih? Aku Iya. nge-gym hari ini loh. Iya. Tapi mungkin bisa jadi motivasi juga kali ya, kayak nih gue before gitu kan, biasanya kayak ada nih before afternya mungkin Nah. setelah berapa bulan kayak mirror selfie Itu yang di tempat yang bikin sama gitu. motivasi orang ada sih itu. Motivasi, Emang Yes, tujuannya benar, bagus sih kayak gitu kalau kata aku, ada beberapa kayak gitu. Justru sebenarnya ada sisi baiknya juga sih waktu mirror selfie di saat dia yang before-nya, terus dia setelah beberapa bulan rutin latihan terus Iya. dilihat after, terus dia posting, itu bisa jadi inspirasi buat orang Benar, lain juga. benar banget. Jadi kayak kelihatan nih bedanya gimana gitu kan. Iya, Karena kan kalau untuk dunia fitness gini itu nggak harus tentang besar dan besar kan, tapi lebih kayak mungkin posturnya Iya. berubah jadi lebih tegak. Ya, apalagi kalau lihat untuk kaum-kaum yang cewek atau wanita itu mereka tuh kayak yang penting kayak mereka tuh kelihatannya kayak kenceng ya. Sekarang tuh benar lebih banget. gitu, lebih kayak Yes, kenceng. kencang benar. Kelihatannya kenceng sih aku, walaupun kayak mereka ada sebagian yang mungkin kan ada beberapa artis atau selebgram yang lainnya kayak membentuk, ada yang mau ngebentuk, terus mungkin ada yang mau memperpadat Memperkencang Iya. bagian tertentu. Iya, bagian tertentu gitu sih, kayak ya kelihatannya sih kayak cewek kayak lebih seger gitu kan. Iya, Tapi benar. agak ngeri juga ya ketemu. karena jujur ya Kak, aku tuh kayak kalau misalnya olahraga tuh nggak pengen yang terlalu berbentuk banget, tapi Oke. yang penting aku tuh pengennya kenceng aja gitu. Karena kalau misalnya berbentuk banget, menurut aku Iya. pandangan aku sendiri tuh kayak ngeri aja. Aku ngeliatnya tuh kayak, duh kok serem banget ya gitu. Lebih ke serem ya? Ada yang kayak Iya. gitu ya. Mungkin ada. kalau misalnya cowok tuh emang pengen memperlihatkan bentuk ototnya gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ya yang penting kenceng udah cukup aja sih. Gitu. Nah, itu sering terjadi di sini sebenarnya. Oh, Untuk gitu. beberapa tuh, karena Ada, ada ada. yang kayak klien cewek, Mas saya nggak mau kayak dia terlalu berotot dan terlalu ini. Saya tidak mau kayak cowok terlalu besar ya. Iya. Kalau kita boleh tahu, sebenarnya untuk hormon cewek sama cowok itu berbeda. Iya. Nah, kalau untuk cowok itu bakal besar ototnya. Kalau cewek tidak akan sebesar cowok gitu. Emang udah dari sananya. Mau dibesarin juga tapi harus lebih ekstra kayaknya kalau cewek ya. Apa? Mungkin ada unsur dari luarnya, dari unsur luar mungkin dari itu. Kalau tapi kalau secara natural itu nggak ada hubungannya, itu bakal tetap segitu. Walaupun misalnya saya ngangkat 10 kilo tapi dia ngangkat 10 kilo, berarti bakal saya kayak dia. Enggak. Contoh misalnya kayak Agnes Monica, latihannya berat kan, tapi tetap slim, bagus Iya, banget. lebih Kayak Cinta Laura juga bagus banget. kok dia marah-marah ya? Kaget. Enggak, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Itu apa tuh contoh apa tuh kayak gitu tuh? Itu latihan slam, itu untuk melatih power juga. Oh. Melatih power. Yang aku lihat juga tuh contoh si kakak itu kayak kenceng sih ya. Iya, Dia kenceng. kenceng. Iya, bukannya kayak yang Ngewer-ngewer Lekukan. gitu ya. gitu ya. Ya, Kayak betul. bentuknya kenceng sih, kelihatan sih emang. Oke. Iya. Jadi bisa sekaligus ngelapin juga dasar. Ya, Itu kayak di yang sini benar bisa sih. ngelapin. Bisa Banyak sih ya? ngelapin ya. Banyak Banyak yang banget, kayak gitu kan banyak kayak itu. pasti. Biasa tempat curhat juga sih, tempat curhat juga. Biar curhat. transformasi kan yang tadinya tuh kayak aduh datang ke sini tuh kayak sedih, tapi keluarnya kan jadi kayak Justru kalau misalnya kita kayak rajin happy. olahraga, happy itu lebih gampang loh. Iya. Iya. Endorfinnya keluar. Endorfinnya tau lebih nggak? keluar. Makanya orang kenapa suka nagih nge-gym walaupun cuman kayak nge-gymnya ya cuma untuk ngangkat doang kayak biasa gitu. Tapi Iya. dia pas keluar dari sini happy. Ya setidaknya untuk melepaskan stresnya. Nah, Banyak untuk sih ya. ya, Banyak. untuk Kawiri sendiri di sini disebutnya atau di apa ya kategorinya trainer apa sih kalau untuk di Kalau kita di sini sebutnya personal trainer. personal personal trainer. trainer. Jadi emang Megang biar satu orang iya gitu ya? biar Yes, one on one. aku juga belum tahu ya, kita juga memang belum tahu ya kalau di Awan gym banget. itu gimana karena baru juga masuk ya. Nah, untuk sobat mau tahu Mana juga. pertama kali nih ke gym? Baru. Boleh. Udah biasa nge-gym bawa ya bantuin emang angkat beras. Beda. Itu beda ya? Iya. Nah, maksudnya kalau untuk ya siapa tahu ada sedikit kisi-kisi tutorial kayak yang baru mau ikut nge-gym gitu ya. Itu kayak apa sih gambarannya? Apakah kayak wah nanti gua apa ya? Jujur ya, yang aku nggak tahu nih Kak Willy ya. Ya. Mika Ratu juga tahu. Kayak masuk itu kita, apa dulu ya? Kemana Ngapain? dulu ya? Iya, ini tuh alatnya gimana Iya. gitu ibaratnya. Ini Oh, secara gimana? umum gitu ya bingung ya? Iya, Ya. pasti jujur. Ini alat banyak banget, apa yang harus dimulai dulu nih? Iya. Ini latihan kaki, abis itu latihan tangan Iya, tiba-tiba gitu ya? iya, Iya. coba. Oke, gini. Sebenarnya step paling awal itu bukan di tempat gym.
tapi di rumah. Mau latihan apa? Oh. Di planning dulu nih mau latihan apa nih. Oke. Jangan sampai tepat jam tiba-tiba oke on the spot aku mau latihan ini. Tiba-tiba nih misalnya kita nggak tahu alatnya dipakai, bingung kan? Udah nyampe alatnya Iya banyak. sih. Alatnya bingung. benar, Alatnya begitu bingung. banyak, Kalau ya. mau dari rumah, oke aku hari ini latihan back. Terus taunya dari mana? Di YouTube. Kita lihat nih. Oke, Ya, pasti. programnya di YouTube ini. So, ini secara umumnya dong. Iya. Jadi baru dapat ke tempat gym. Oke, latihan itu tuh ada apa aja ya? Oh, berarti ada lat pull down, ada rowing dan sebagainya. Nanti dicatat, ditulis lebih bagusnya. Nanti dilihat alatnya nih. Nah, setiap alat tuh ada gambarannya. Nanti bisa diikutin. Misalnya kalau misalnya di Celebrity Fitness itu personal trainer tuh siaga di bawah. Standby Oke. di bawah. Oke. Jadi kalau misalnya takut untuk menggerakkan alatnya, takut salah, takut gimana, nanti bisa tanya ke personal trainernya. Kita selalu standby di sini di Nah, bawah. nanti tuh kalau untuk standar kita kalau baru pertama kali masuk kan pasti kayak registrasi ya kan. Yes. Bener nggak sih? Registrasi. Yes, Nah, yes. itu di situ langsung nanti ada pemandunya gitu kayak Kak Willy gini. Nah, Apa kalau itu gimana? biasanya kalau misalnya pertama kayak kakak nih sama Iya. kakak, kalau misalnya baru pertama kali masuk datang, itu pasti ditawarin nih mau pakai personal trainer nggak, jasa personal trainer. Oh, jadi Nanti- personal trainer dan enggak itu ada Pilihan beda. di awal. Pilihan, yes, baru pilihan. tahu kan kalau nggak tahu kita datang Langsung Iya, aja ya. bingung kan? Gimana nih? Dan di di sosial media yang lain juga kan nggak ada. Mungkin orang kan hanya ada Program. tahu. Nah, ada sama kayak programnya tadi tuh, doang. misalnya kayak, oke mas saya malas mas buat dari YouTube terus buat program sini. Saya Iya. cuma pengen nge-gym terus jadi ini, saya pengen jadi lah gitu. Yaudah tinggal datang aja, kayak kata kakak tadi, registrasi dan sebagainya. Nanti tawarin kan mau pakai personal trainer atau enggak. Iya. Misal, saya mau pakai personal trainer. Nah, di personal trainer tuh program tuh udah jadi tuh. Nanti kita sebelum memprogram konsul dulu gitu ya. Yes, nanti kita lebih tepatnya konsul sama ada fitness test. Dia untuk mengetahui level fitnessnya kakak ini kan beda-beda nih. Pasti. Misalnya nih, Oke. oke fitness salah satu tesnya plank. Iya. Kakak bisa plank misalnya 60 menit, 60 detik. Apa 60 itu? menit Apa- lama. 60 namanya? menit Plank. 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 Plank tuh yang Yang untuk latihan gini. perut, bukan. Kayak Kayang dong. Waduh. Beda. plank yang gini ya. Iya, Gini. plank. Wah itu panas tuh tangan 60 menit. Bukan 60 menit, 1 menit. 1 menit. Satu Pas menit. bangun tangan gini. 60 detik maksudnya. Jadi kan, itu Oke, beda oke. tuh, sama karate mungkin beda. Oh gitu. Nah, nanti berarti ini harus di-improve apa? Berarti kelihatan perutnya, core-nya gitu. Oke. Nanti di situ baru kita setelah fitness test untuk mengetahui levelnya, baru kita buatin program. Programnya gini. Biar sesuai lah ya Biar dengan sesuai porsinya. tujuannya, bener. goal-goalnya. Dari situ nanti kita buatin program, nanti ikutin sesinya, liatin progresnya. Nah, biasanya waktu di fitness test itu juga sekalian timbang. Sekalian Aku timbang. pernah tuh yang ditimbang yang kayak ada BMI kayak gitu-gitu Iya, kan sih. BMI Itu ada apa itu? fat. BMI itu basal metabolic body mass index itu Iya. untuk tahu ideal badan kita tuh gimana. Oke. Nanti di atas tuh namanya timbangan Tanita. Timbangan itu kan kalau kita biasa nimbang tuh cuma untuk Cuma lihat biasa keseluruhan berat badan. iya, Iya, berat badan doang. Kalau Tanita di atas tuh untuk melihat fat berapa, body fatnya, Oke. muscle-nya berapa, Iya. total body water atau cairan dalam tubuh berapa, Oke. terus visceral fat atau lemak-lemak dalam organ penting itu berapa, di angka berapa, terus metabolisme itu berapa. Ketahuan Nah semua itu tuh ketahuan ya. semua nih. Boleh coba tuh? Boleh. Kepo ya. Jadi kita tahu nih yang mana yang harus di-improve, yang mana yang harus diubah di mana gitu. Oke. Oh, jadi Tapi kalau misalnya dari tadi kan kita ngomong kayak gym gitu. Iya. Ini tuh sebenarnya ada di otak aku sih. Tadi Iya. juga kayaknya udah ditanyain kan. Oke, Gym apa tuh, sama apa tuh? fitness tuh bedanya apa sih? Karena biar pada Nah, tahu gitu. itu dia. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya gym itu bagian dari fitness. Nah, Gym itu bagian dari fitness. Gym itu kan tempatnya. Oke. Gym itu tempatnya, fitness itu aktivitasnya kan. Oke. Nah, jadi untuk saya mau latihan fitness nggak harus ke gym. Bisa dimanapun, push up bisa. Itu bagian dari Pull up itu bisa. bagian fitness berarti Iya, ya. gym itu bagian dari gym itu tempatnya. Oke. Mungkin gini ya, yang aku tanggap gym kan fitness itu bisa di mana aja. Yes, Tapi betul. kalau memang mau lengkap atau memang tertata Tertata. atau gitu ya. terstruktur gitu ya, atau bisa Terfasilitasi, konsul gitu ya. kan. Iya, betul. Ya adanya gym. Yes, gitu. betul, Seperti gym. selebriti fitness ini. Betul. Dan kalau kita lihat hanya lihat di workout ya kan bahasa Ya, workout itu total kan body workout kayak calisthenics misalnya di workout luar kan di taman. kerja di luar. Yes. Workout. Iya. Iya, benar lagi. Bener. Benar. Kalau ngeliat hanya ikut panduan gitu kan kayak pasti ada aja gerakan kita yang salah, Bener. Betul, ya kan? betul. Jadi tidak maksimal gitu. Oke.
malah jadi cedera juga ya takutnya ya. Ya, Bisa, nah lama-lama sebenarnya kayak. kita tugasnya salah satu personal trainer tuh itu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Berarti kalau misalnya saya latihan di gym, betul dong? Enggak. Berarti kita gunanya ada personal trainer tuh untuk melihat gerakannya pas dia lakukan gerakan setiap repetisinya itu betul atau enggak gitu. Betul, kayak tadi aja tuh aku kan gini ya. Benar. Barbar Harusnya kan. sikunya dia malah maju kan. Harusnya mah diem kan gini. Harusnya Saya diam. iya. Tapi Kak Willy nih aku kepo banget kan biasanya kalau misalnya aku ya untuk cewek gitu pengennya tuh mungkin yang kelas Zumba atau dance atau pound fit kayak gitu. Nah, apakah Nah. di Celebrity Fitness ini tuh ada nggak sih kelas-kelas kayak gitu? Nah, kalau kelas-kelas di Celebrity Fitness ada Zumba, Pound Fit juga baru ada, itu ada. Nah, itu tuh pound-fit tuh yang pakai stick Yes, drum. pakai stick, benar, stick drum, benar. Bikin aku Yang lagi gebu-gebu bongkar tuh. terus, ya. Makanya itu lagi FOMO banget itu. Lagi banyak banget. Kayaknya semenjak di atas tuh, Iya benar. suka yang suka di atas tampil di atas, Iya. merambat terus kemana-mana deh kayaknya. pound fit tuh ya. Pound Fit, kayak di seluruh mall kayak ada deh. FOMO banget sih itu emang Iya. luar biasa itu ininya dan nah itu sebenarnya manfaatnya apa sih kan cuman kayaknya cuma gerak tangan ya itu gini-gini doang ya tek-tek gitu. Kaki gitu ya, Iya. kuda-kuda. Kayaknya Aku apa sama juga- aja apa hanya karena ada si stick itu sendiri gitu. Mungkin itu salah satu aksesoris ya. Aksesoris. Aksesoris. Iya. Jadi kita kan sama kayak misalnya kayak di sini, kayak misalnya sini kita kelas sama fast fit atau apapun. Itu yang memakai alat-alat yang bisa pakai alat kettlebell atau apapun gitu. Kayak misalnya playground juga pakai alat-alat kayak equalizer dan semuanya. Itu aksesoris yang kita pakai aja. Nah, kebetulan mungkin ini Pound Fit ini aksesorisnya sederhana, simple dan efisien juga, bisa dibawa kemana. Nah, ringan juga Ringan kan. juga. Dia makanya jadi apa ya, orang-orang tuh jadi nggak harus ribet lah. Jadi dan seru juga kan, ada Betul. experience yang berbeda. Ya belum pernah kayak gitu kan. Benar-benar. Iya, Menggebu-gebu tapi Benar, jadikan suatu ramean, latihan. Jadi orang tuh kebawa atmosfernya sih. Benar. Yes, apalagi Udah kan pernah nyoba belum? Pound fit aku udah. Jujur, balik dari situ kaki aku panas. yang dirasakan setelah Pound Fit gimana? Kan menggebu-gebu tuh. Apakah merilis stres mungkin? Karena mungkin baru sekali. Karena Ya, aku karena waktu itu baru sekali. ya. Cuma emang posisinya tuh mungkin lagi waktu itu emang aku ingat banget ya lagi Ah. agak mellow ya. Jadi Oke. kayak Oh, ya udah kan? semangat Berasa dulu. kan? Berasa banget. Cuma emang setelahnya tuh ya mungkin entah kurang pemanasan atau kayak gimana. Jadi ya bawaannya tuh sakit gitu, badan tuh sakit, panas. Itu baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh, itu hal wajar. Oh, Kalau wajar. misalnya kayak gitu. Karena mungkin nggak pernah gerak nggak pernah gitu gerak dan kali. sebagainya. Terus yang Pound Fit sejam kan pasti kan? Sejam atau 40 menit ke atas deh. Rasanya kayak setahun sih. Waduh. Pantesan kayak keren. Lama banget ya. Kayak aduh lama banget ya. Ngupload. Kayaknya lebih pelampiasannya lebih dalam ya. Parah itu. Makanya langsung keluar dari situ udah bukan mellow lagi tapi langsung kayak Ya gitu. biasa kayak gitu tuh kalau bisa olahraga. Iya, berarti di sini juga ada pound fit ya tadi. Ada Pound Fit, Zumba ada juga ada. DNA. Kalau kita tuh dari self itu namanya DNA, Dance and Attitude. Nah, itu ciri khasnya self fit. Jadi ciri khas self itu ada beberapa tuh, ada kayak core motion, terus ada shadows dan sebagainya. Oke. Itu ciri khasnya self fit, cuma self fit doang yang punya. Namanya DNA, Dance and Attitude. Dance and attitude. Attitude. Berarti itu kayak dance gitu berarti. Dance. Ya, dia ada beberapa gerakan yang pokoknya berbeda deh. Kalau mau tahu bisa datang ke sana. Wow. Oh, dance gitu ya kayak Yes, tapi dance sedikit gitu. ada yang berbeda gitu ya. Ya kayak kardio tapi dalam bentuk dance. Kardio kayak gimana ya? Nah, ini aku Yang dipakai sama nenek-nenek tuh ya kardio. apa tuh ya? Itu apa ya? Yang outfit nenek-nenek kardio. Kardigan. Emang nenek pakai kardigan sekarang? Iya. Nenek pakai kardigan. Lama. Nah, ini aku juga kepo sih kayak kan ada tuh sebutannya kayak tadi kardio terus udah gitu ada apalah banyak gitu kan. Itu tuh sebenarnya tuh apa sih? Apakah kardio itu untuk meningkatkan strength atau Nah, itu yang orang suka salah kaprah ya kali ya. Iya. Mas saya olahraga pakai kardio mulu gitu. iya, Tapi kok soalnya kayak- otot saya nggak kenceng-kenceng ya? Ya itu salah jalan tuh biasanya. Berarti salah oke. gerakan mungkin gitu. Jadi Enggak. kalau misalnya kardio itu kan singkatan dari kardiovaskular ya, untuk melatih otot jantung kan. Emang kalau misalnya pembakaran lemak, ya emang pasti ada pembakaran lemak. Tapi itu kan itu fokusnya untuk olahraga jantung kan. Contoh kayak lari, treadmill dan sebagainya. Treadmill itu kan alatnya, Iya, bisa iya. sepeda dan sebagainya. Iya. Kalau untuk pengencangan otot itu ya udah latihan beban. Salah satunya latihan beban. Berarti latihan beban nggak bisa bakar lemak. Justru dengan latihan beban itu bisa bakar lemak. Kok bisa bakar lemak? Nanti metabolismenya naik karena massa ototnya naik, otomatis pembakaran lemaknya lebih optimal. Oke, berarti kardio itu tuh bukan untuk otot tapi memang olahraga untuk jantung berarti ya? Untuk olahraga untuk jantung dan sebagainya. Kayak tadi apa Lari, treadmill, lari gitu ya. sepeda dan Oh. sebagainya. Bener sih emang untuk
jantung yang latih jantung juga ya. Iya itu kuat. Iya, karena- bisa badminton dan sebagainya. Iya, Ya, badminton. itu sih yang aku kadang olahraga cuma itu doang sih Kak. Jadi kayak futsal, mini soccer gitu kan, cuman badminton. Itu kan jatuhnya lebih ke kardio kan, seringnya kardio. Nah itu kok bisa dikombinasikan dengan latihan beban bisa gitu. Latihan beban dulu nih, baru di kardio ditutup. Atau beda hari. Nah, ini pertanyaan dari aku sendiri sih sebagai laki-laki. Oke boleh. Karena kepo banget kan, kayak mau ada nih kepo gitu emang. kan. Pengen gede kan? Pengen gede, terus kayak gede. Apa nih? Nah, kan aku lihat juga teman-teman gitu Hmm. kan, teman aku yang nge-gym juga sebenarnya yang nge-gym itu tidak luput dari vitamin untuk otot ya. Bener nggak sih? Nah justru Kayak gitu tuh? maksudnya nutrisi kali ya? Iya. Nutrisi ya. Kayak Iya. contoh misal susu kali ya? Whey. Dan yang lain gitu kayak Hmm. beneran untuk si vitamin otot untuk otot lah gitu. Kayak iya susu kayak untuk otot Kalau- gitu lah ibaratnya. Kalau aku sih suka bilangnya nutrisi ya. Nutrisi Iya, ya. misalnya Iya kayak ada pil yang gitu-gitu kan, yang gitu-gitu. kalau itu kalau misal vitamin kan untuk menjaga daya tato dan tubuh. Oke. Tapi kalau misalnya untuk pembangunan otot sendiri itu kan lebih ke proteinnya. Berarti Ya, protein itu ada protein. beberapa itu. Misalnya kayak whey protein, susu Iya, bubukin itu iya, yang susu khusus bubuk atau ya aku lihat sih ada teman aku yang kayak makan tablet gitu. Ya. yang keras ya. Heeh. Yang suka di mungkin Rebus langsung dimakan gitu, gitu. iya. Oh, itu amino, itu untuk menjaga ototnya supaya nggak turun. Oh, namanya amino. gitu. Sebenarnya harus nggak sih pakai gitu atau kan misalkan nih aku sendiri kayak misalkan fitness nih aku fitness terus tapi aku makan udah teratur, jam tidur udah teratur tapi aku tidak konsumsi yang kayak gitu-gitu untuk penambah gitu itu gimana? Sebenarnya tuh bisa banget. Asalkan terpenuhi nutrisinya sehari-hari dari real food. Real food ya. Real food, ya. Kan kalau kayak tadi kayak whey protein, amino dan sebagainya itu kan suplementasi ya. Berarti makanan tambahan dong, bukan yang utama. Iya. Nah, orang suka salah kaprah situ. Iya. Saya harus beli susu nih, tapi nggak makan-makan. Ya nggak Iya. gede-gede. Nah, itu itu biar salah sobat tuh. mau juga tahu. Jadi kayak ya kita nggak asal kayak gue rajin minum susu. Ah, Emang ah. aku juga sama Oke. suka juga sama susu. Tapi emang kalau tidak dibareng kayak ya workout yang kayak gitu-gitu atau nge-gym gitu-gitu bakal tidak akan jadi ya kan gitu ya. Tapi lebih cenderungnya sebenarnya ke makan ya, ke real foodnya. Iya, Real iya. food tuh kayak gini misalnya, kayak ayam, Iya. tahu, tempe, telur. Nah itu harus diimbangin tuh. Itu yang utama. Kalau workout bisa di mana aja, bisa di tempat gym. Kalau misal mau lebih prepare, bisa di tempat gym. Terus teman-teman aku juga banyak yang tidak makanan yang tidak digoreng atau Nah, makannya direbus-rebus. betul. Tapi emang bener. Dikukus juga biasanya. Ya, Kukus. badan teman aku beda banget. Aku aja segini yang kurus, ketika aku pegang gini aku masih ada lemaknya. Oke. Dia berapa bulan tuh nyoba. Ini aku real sendiri gitu aku megang. Dia beneran nggak ada lemaknya sedikit. Lebih padat ya? Berasa Iya. gitu ya. Tapi emang badannya masih segede aku gini gitu. Dia mau konsumsinya rebus-rebusan katanya. Iya. Cuman Oh ya, kan- sama ini satu lagi. Apa? Kalau kita mau bangun badan atau mau bentuk badan, itu jangan diburu-buru ya. Ya, jangan buru-buru. Kita bangun rumah tangga aja juga jangan buru-buru. Nah, Jangan- aduh, ya, berat. kita Jadi yang pelan-pelan bikin aja, galau Rat, ini. Iya, jadi tuh emang kebiasaan aku makanya kayak Ini bentar lagi juga banyak yang komen ya nanti. Ya, jangan diburu-buru, Iya. dinikmatin aja prosesnya. Terus jangan pernah compare sama diri orang lain. Karena Benar setiap sih, orang betul. lain itu punya beda-beda. Iya, dan karakter si kondisi tubuh Badannya juga kan, responnya iya, beda-beda. Iya. Benar, benar. Ada malah yang kalau mungkin misalnya di compare tuh jadi insecure ya. Betul, Malah kitanya dia gak males, berkembang dia jadinya. latihannya Iya males. benar-benar. Fokusnya kayak udah fokus sama plannya masing-masing, pasti bakal ada progres. Benar, dan semua itu tuh butuh proses, gak instan ya Pak, gak ya ada benar yang benar. instan. Nggak ada Mie yang instan aja direbus dulu kan baru dimakan. Iya, semua yang instan itu cuma mie. Benar, mie Nah, instan. Kak Willy, ya kan tadi Ah. kita udah bahas tentang masalah makan dan yang lainnya. Ah, Kak Willy sendiri kan trainer ya, personal trainer. ya. Nah, ada hal lucu apa sih? Penasaran aku nih. Iya Pasti sih. ada aja. Pasti ada, semua tuh ada. Ada kejadian apa atau kondisi lucu apa sih ketika lagi personal trainer itu? Dari Kak Willy sendiri gitu. Kadang mungkin lebih dari yang di luar ekspektasi, misalnya nih. Betul. Yang terkadang yang bikin aku underestimate itu bukannya mas yang ngejek atau gimana ya, misalnya badannya bagi aku wah ini kayaknya harus banyak dilatih dan sebagainya. Betul. Rupanya waktu fitness test rupanya di luar perkiraan aku semuanya bagus, bisa planknya bagus, semuanya bagus, Ya. semuanya bagus tuh. Justru kok kadang-kadang aku suka mikir kayaknya dia lebih bagus daripada aku deh.
Sampai aku mikir kayak lu aja deh yang ngelatih aku gitu. Sampai aku mikirnya gitu tuh. Itu dari segi badan. Dari segi endingnya, skillnya. Oh, Skillnya. Tapi emang dia tuh emang terbiasa apa emang udah pernah jadi trainer apa belum? Nah, dia nggak ngomong, dia cuma bilang kalau aku kan suka nanya, udah pernah nge-gym belum sebenarnya? Udah. Oh, aku mikirnya udah lah nge-gym biasa kan. Terus ngambil jasa personal trainer berarti pengen lebih tahu dong. Aku mikirnya gitu. Terus supaya pas ngulik-ngulik ngobrol-ngobrol, dia ngobrol, "Saya atlet, Mas." Oke, langsung kayak Oke. atlet angkat beban apa? Atlet apa ya waktu dia bilangnya? Pantes dia ini banget. Makanya ya. waktu badannya sih nggak gede, cuman kayak teknik-teknik dia bagus. Kok aku juga mikir waktu dia ngelakuin teknik itu kok bagus gitu kan. Terus yaudah ngobrol aja bilang, "Mas saya nih mau tanding nanti besok di pertandingan ini. Emang Mas apa saya atlet?" Oke. Langsung kayak Kan pasti nggak mungkin kan, nggak mungkin tiba-tiba oh berarti Mas lebih tahu, nggak mungkin dong, harus tetap jaga wibawa dong. iya benar. Berarti abis ini kita latihannya ini ya. Itu sih yang bikin kayak nggak boleh kayak gitu lagi nih, kayak emang harus tanya dari awal kayak kakak keperluannya apa. Oh, intinya lebih ke situ. Oke. Lebih ke situ. Terus apa lagi? Paling salah naruh beban. salah naruh beban gimana tuh? Ya salah naruh beban aja, maksudnya kan bebannya harusnya di 25 kilo, misalnya 25 kilo. Terus karena asik ngobrol, emang salah saya juga sih. Saya taruh bebannya ke atasnya. Ya, Lebih berat. Main tarik aja, sep. Mas ini keringanan, sampai keringanan. Kebayang nggak mukanya? Ulang, bisa kok bisa. Nggak bisa Mas, bisa pas saya lihat, wah salah. Salah tuh kayaknya kecapean deh. Alasan kayak aduh mau bilang salah teksin deh. Enggak Mas, ini berat banget. Ini berat terus. Iya kan, Coba kelah. Nggak mungkin. kok nggak naik sih Mas? Katanya, masa nggak naik sih? Naik, tadi aja 10 kan, coba naik. Coba lagi. Terus aku lihat kan, oh ya salah. Capek deh, salah. Ini emang belum 1 menit. Turunin ya sambil ngobrol. Taruh lagi. Oke, nggak mau sama Kak Willy deh pada tren di sini. Kebayang ya? Kebayang. Nggak ada, kan error. Human error. Enggak, emang ada aja kan. Ada aja, kita kita kan. kayak iseng-iseng aja. Kita terlalu fokus ngobrol lagi. Bener, karena kan tadi juga bilang keasikan ngobrol gitu kan. Tapi emang terkadang itu jadi suatu candaan. Nah itu yang bikin kita beda kalau misalnya latihan sama orang lain gitu. Jadi ibaratnya misalnya kita lagi kan kalau bisa rutinitas begitu terus bosan kan? Bosan. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di tengah latihan ada ice breaking kayak gitu, itu yang bikin kayak udah santai. Iya bener sih, karena kalau misalnya terlalu kaku juga kayak Males banget. Iya berasa banget kan Berasa beratnya banget gitu. Tapi Kak Willy kalau misalnya boleh nggak sih, ini kan mungkin kelihatan ya dari kamera di belakang sini tuh kebanyakan untuk melatih apa sih Kak alat-alatnya? Otot kah atau? Kalau sini sebenarnya yang kita lihat ke belakang ini, Iya. itu sebenarnya jatuhnya ke weight training, resistance training. Jadi untuk melatih otot-otot kebanyakan. Tapi kalau yang tempat kita sekarang ini namanya functional area. Ini untuk melatih bisa juga cardio atau agility, ketepatan sama kecepatannya bisa dilatih di sini. Kalau sana fokus sama kekuatan. Power. Lebih ke, berarti kalau di sini fokusnya ke strength, di sini emang Betul. otot ya. Kalau yang di depan kita itu kelas itu fokusnya itu kayak cardio dan sebagainya. Nah terus nih ya kan terdampak ini ada FOMO gitu kan, Gen Z yang sekarang gitu kan. Emang kelihatan dari outfit itu kan keren banget nih ya kan. Kayaknya ya standar sih kayak mungkin baju lebih kayak tank apa top, gitu. singlet dan sebagainya. Nah, aku penasaran untuk outfit sendiri untuk nge-gym ini harus seperti apa sih? Ada nggak sih ketentuannya atau yang penting lu pakai baju gitu ibaratnya gitu? Gimana? Sebenarnya sih ketentuannya yang paling dasar jangan celana jeans. Kan panas dan sebagainya, kan bikin kaku dan sebagainya. Terus kedua harus pakai sepatu, jangan pakai sendal. Oh iya nih, kalau misalnya sepatu, misalnya aku cuma punyanya sepatu sneakers yang outfit bukan yang untuk olahraga gitu. Bisa pakai boot bisa. Yang hujan lagi ya? Itu berpengaruh nggak sih Kak? Kayak misalnya kan ada yang solnya tuh keras gitu kan, kayak gitu. Apa lebih baik yang emang cari yang fokus untuk olahraga gitu ya? Atau harus yang tali atau yang ada ribetnya? Atau yang bisa slip on doang gitu? Atau yang bisa cit
Sepatu basket gitu. Ya itu, nah itu gimana tuh? Sebenarnya aku suka bilang itu balik lagi ke kliennya, nyamannya gimana. Tapi kalau misalnya kayak Kak Ratu bilang tadi, itu bakal ada fungsi untuk di beberapa latihan sih, pasti bakal ada. Contohnya misalnya kalau yang flat itu bagus untuk deadlift dan squat misalnya. Oke. Kalau untuk sepatu running yang solnya tebal, Iya. itu kurang optimal untuk bagian itu karena tebal kan. Tinggi ya. Nah, tinggi dan sebagainya. Kalau untuk running ya cukup untuk running. Tapi kalau misalnya saya pengen latihan beban, bisa kayak latihan sayap dan sebagainya, bisa pakai itu, bisa nggak masalah. Tapi kalau misalnya andaikan ada yang lebih baik dan pakai itu, ya boleh dipakai. Gitu. Asalnya jangan pakai sendal karena itu berpengaruh untuk keselamatan pribadi. Iya. Iya Takutnya sih, ngeri ketiban juga. beban Iya. itu Safety-nya ya. Fatal ya ya. safety ya. Aduh, ngeri. Ketiban beban di jempol kan lumayan. Diomongin aja aku udah kebayang rasanya. Ketipat tuh. Langsung heboh. Itu sakit nggak seberapa tapi sampai ke ini ke empedu. Mau parah. Sakit banget. Parah udah Tinggi ya langsung. langsung. Nah, kalau untuk dari segi baju sendiri. Nah kalau untuk baju sendiri itu sebenarnya kalau untuk kayak tank top singlet dan sebagainya itu bagus. Iya. Nggak masalah karena untuk melihat gerakan juga kan. Betul, biar lebih leluasa gitu. Lebih luas juga nggak masalah. Terus tapi kan misalnya yang baru-baru nih, misalnya anak Gen Z baru nih datang, saya jiper mas, saya malu, badan saya misalnya masih kurus dan sebagainya. Saya pengen pakai kaos, ya nggak masalah, asalkan tidak terlalu ketat. Yang agak longgar aja, yang bisa leluasa untuk gerak-gerakannya. Gitu. Untuk celananya juga celana training, pendek nggak masalah, nggak masalah, pendek. Oh intinya sih balik lagi nih buat sobat mau tahu. Jadi intinya yang penting nyaman karatnya. Yes, benar nyaman. Penting nyaman. Tapi bukan berarti saya nyaman pakai skinny jeans ya jangan. Iya. Jangan ya. Jangan, ini bukan untuk fashion show, beda. Saya nyaman, saya mau pakai baju renang. Jangan. Wah, jangan. Kedingin nanti masuk angin. Beda ya, Jangan. beda. Beda. Berarti tempat yang lah. penting yang bisa nyerap keringat. Menyapringan dan sebagainya. Untuk gerakan juga lebih luasan. Bener, karena bakalan banyak lebih geraknya tuh kan. Itu sih gerakan. Tapi yang untuk yang ada yang nge-gym atau fitness pakai hijab juga ada kan? Ada. Iya kan, ada. Kayaknya trennya udah mulai naik deh. Naik ya? Yang ibaratnya orang hijabers gitu ya. Iya, hijabers. Hijabers yang latihan pakai outfit hijab banyak banget. Dan mereka Iya. pada nyaman kok. Jadi tidak menghalangi yang pakai Ya, hijab juga benar, untuk benar. melakukan kayak fitness gitu untuk sehat. Bener, Iya, karena bener. sekarang tuh udah ada banyak juga kan ya. Iya. Pilihannya banyak banget. Iya. Iya, banyak banget pilihannya. Kalau lu nyaman pakai daster deh. Itu terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman itu kayaknya. Terlalu nyaman kayaknya. Karena nggak balik kita bro. Sini. Ntar malah tiduran di situ kan. Tidur. Santai. Ini kan makin kesini untuk apa namanya teknologi nih, ya kan? Oh Yang iya bener banget sih, ya bener. teknologi kan makin sini makin mutakhir juga. Ya, bener. Ada yang sekarang tuh pakai cukup VR ataupun sekarang main game, ya kan? Kayak game E-sport, itu jadi kan, maksudnya. kan ada yang olahraga juga tuh. Oh, ya oke. ada yang kayak gitu. Iya, yang juga. disambung-sambungin pakai apalah itu ya, tempel-tempel tuh nggak sih? Itu kedepannya fitness gym kayak gini tuh gimana tuh, Kak Willy? Pasti perkembangan dunia fitness itu pasti bakal lama makin ngembang, makin berkembang ya. Pasti. Contohnya kayak VR gitu. Iya. Yang dulu orang kalau mau main sepeda harus keluar dulu nih, ke outdoor dulu nih. Iya. Sekarang udah bisa indoor. Iya. Jangan cuma di TV, terus persiapin Terus pakai sepedanya VR, doang, pakai sepeda VR, yang- sepedahan di apa? Sepeda yang- statik doang, sepeda Ya, statik doang. pakai VR udah langsung kerasa. Iya, ya kerasa kan? itu. Cuma pasti bakal berkembang terus. Sebenarnya balik lagi ke basicnya, ke dunia fitness. Fitness itu kan gerak berarti ya. Iya. Jadi mau dilakukan dimanapun itu bisa. Gitu. Pasti berkembang pasti banyak. Cuma ya intinya lagi untuk tujuannya mau kemana, pembakaran lemak boleh pakai lakukan itu. Ya, pasti Tapi kan nanti kan maaf aku potong, pasti nanti kan dari segi trainer juga namanya teknologi, nanti kan ada di setiap alat ada ininya sendiri. bisa Pasti kayak virtualnya ya, atau layarnya ya, gitu. dibimbing sendiri, ya kan pasti kan itu ya. Tapi ada plus minusnya. Iya, Oke, betul. plusnya oke. Itu kan efisien pasti. Iya. Tapi secara yang koreksi siapa? Iya benar. Nah, benar sih. Kayak Nggak mungkin kan belum tiba-tiba tentu yang bisa dari dua layar arah. tuh pas kita salah Cuman koreksi, mungkin- wah itu salah, nggak mungkin Iya, kan gitu. agak ngeri Kaget ya. dia, wah gue ngeri juga ya. Berapa tahun sih itu ya nanti ya, tapi aku AI keluar gitu. Iya, tapi aku kebayang sih pasti ya namanya AI sekarang Pasti kan udah ya, makin canggih pasti ya, udah pasti makin gitu. canggih, ya. Di setiap alat nanti mereka ada ya ritualnya sendiri. Ya, apa mungkin gimana. pendeteksi waktu kita lakukan gerakan ada bunyi salah gitu. Iya, Kita nggak tahu benar kan. itu kayak gitu-gitu. Itu pasti bakal ada. Mungkin lebih kayak ke olahraga yang kayak pound fit atau zumba kali ya. Jadi ya memang instrukturnya yang buat untuk menyemangati gitu kan, Iya sama benar. memberi. Nah itu sih salah satu yang bikin berbeda antara AI dan sebagainya. Kalau dengan manusia sendiri kan berarti
antara interaksi itu lebih dekat kan, Iya, lebih benar. dapat gitu Pasti, daripada pasti. sama sore mesin dan sebagainya. Iya, benar. Itu sih bikin beda. Karena bisa dua arah juga kan. Yes, Kita bikin dua bisa arah. Ngobrol, bisa sharing, Benar, benar. ya. Jadi lebih sih lebih enak, efisien. ya. Iya, benar, Benar. benar, benar. Tapi emang ya namanya teknologi kan ya Betul. pasti Pasti akan berkembang terus. terus. Dan karena tuh saatnya promo. Ya, promo apa sih atau ada mungkin kayak ya, promo gitu lah, kayak promo apa, ya benar. gitu lah. Yang menarik lah ya, karena kan dari tadi udah ngebahas tentang olahraga Betul, atau ya. apa. Mungkin teman-teman di sini juga pengen kayak, aduh gue pengen deh, tapi Ya. kayaknya gue pengennya yang start yang Nah. paling terjangkau dulu. Ya, kan, nyaman di kantong. Benar. Terus dengan adanya promo seperti ini, teman-teman juga mungkin bisa kayak wah, pengen nih gitu. Iya, jadi Terus kayak gua lebih mau menarik. nabung gitu. Benar. Langsung silakan Kak Willy. Sebenarnya kita sini ada promo tuh namanya gym floor, jadi cuma untuk latihan gym? beban Gym gym floor. Oh, gym floor. Untuk latihan gym floor itu 375.000. Iya. 375.000 untuk latihan beban aja, bukan termasuk kelas ya. Untuk termasuk kelas itu akan beda lagi. Oke. Oke. Jadi ibaratnya untuk mulai gym dulu kan, Iya. mulai nge-gym dulu. Nanti pas mulai masuk gym itu, nanti kita juga ada di sini salah satunya fasilitas dari kita untuk latihan 1 kali sama personal trainer. Oke. Berarti 375 Untuk itu mengetahui fitness levelnya udah sampai mana nih. Jadi pas kakak-kakak yang baru datang nih, nggak bingung nih. Saya levelnya dari mana ya? Saya tuh kurangnya di mana ya? Kok postur saya kayak gini ya? Apa sih yang harus diubah? Jadi kalau misalnya udah latihan 1 kali bareng personal trainer, itu nggak bingung nih arahnya mau kemana nanti. Betul. jadi lebih ke gambar ya. Iya, lebih ke gambar. Nanti konsultasi, nanti kakak harusnya kayak gini, kayak ini. Nanti di foto, ditimbang semuanya, baru kita bisa kasih programnya mau kayak gimana. Oke. Nanti ada beberapa program nih, mau yang 1 bulan kah, mau yang 3 bulan langsung, atau mau yang setahun pun juga ada. Oke. Kalau misalnya 375.000 itu berarti 1 kali visit atau per 1 bulan? 1 bulan. Oh, 1 1 bulan. bulan. 375 375. udah oke banget sih. Tuh. Udah free bisa pakai alat. Free pakai alat benar. Pakai alat. Emang bener lah dikasih alat. Benar. Oke, ada lagi Kak Willy? Baru itu aja sih untuk promonya. Nah, untuk promo ini teman-teman bisa lihat di mana sih? Bisa lihat di IG Celebrity Fitness Botani Square juga bisa, atau Celebrity Fitness Indonesia juga bisa ada. Nah, Ada ya. Pantengin aja di Celebrity Fitness Botani Square supaya lebih detail ya. nah ini ya. Betul. Biasanya suka ada promo-promo Betul, keluar. buat teman-teman yang di Bogor juga mungkin bisa ya kepo-kepoin aja dan minatnya dan mungkin udah benar. ngumpulin gitu kan atau gimana atau ngajak teman yang lainnya boleh banget di sini konsul Iya. aja. Pokoknya jangan kayak ya kita kan udah ngobrol gini jadi tahu ya kayak Iya, jadi kayak lebih ke gambar lah jadi ya. tidak sesusah itu gitu ibaratnya. Yes, Udah, benar. nggak perlu malu sih ibaratnya. Pertama nggak perlu malu, terus jangan Iya. takut kayak oh ini kok mahal, buang-buang duit. Enggak, ini justru investasi daripada sore beli sesuatu yang tidak perlu, mending investasi kesehatan untuk Benar. jangka panjang, benar. Ke badan sendiri lagi Iya, kan? sebelah sendiri. Dan bisa juga mungkin ada jenjang karir mungkin ya. Benar, Benar, jenjang karir jenjang bisa. karir, kan? Benar, benar, Iya loh. benar, benar. Kayak tadi Kak Willy mau ikut kompetisi kan? Kompetisi. Betul, ya betul. kan? Ya siapa tahu juga bisa disupport sama celebrity fitness juga ya kan Benar. yang nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu, benar. Betul, benar. kalau Berarti- dia memang ada bibit-bibit ya kan? Iya, Betul. betul. Karena aku dari tadi tuh udah fokus ke belakang kayak itu apa ya? Oh iya. Kayak seru banget gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman pokoknya kepoin aja di IG-nya Botani Square Mall dan juga Celebrity Fitness ya, Botani yang pastinya Square. di Botani ada promo-promo apa dan betul. ada Periodenya sampai iya, kapan, sampai dari kapan situ aja pokoknya bisa ada langsung lengkap aja ya. kepo-kepoin gitu aja.